TKW yang pernah sayat leher majikannya karena tak diizinkan cuti divonis penjara 1 tahun. Nah, kenapa vonisnya lebih ringan dan bagaimana sih kisahnya sebagaimana diberitakan oleh media Taiwan? Berikut informasi lengkapnya. Seorang TKW asal Indonesia divonis 1 tahun penjara setelah menodongkan pisau atau menyayat ke leher pasien lansianya yang berusaha mendapatkan paspor dan tiket pesawat. Jadi Mbak Lestari ini, Mbak Puji Lestari usia 31 tahun, itu waktu itu ingin cuti atau pulang ke Indonesia, tapi paspor dan tiketnya disembunyikan oleh majikan. Dia berusaha mencari, tak dikasih, akhirnya dia mengancam. Sebenarnya itu yang terjadi. Nah, berita ini atau kejadian ini terjadi pada Agustus 2021 kemarin ya, dimana beritanya juga viral di Taiwan maupun di Indonesia. Waktu itu alasannya karena diduga suami ingin menikah lagi ya. Nah, dalam beritanya kemarin, karena vonisnya baru divonis kemarin ya, dalam putusan pengadilan Kabupaten Yilan, Puji Lestari 31 tahun warga negara Indonesia pada 8 Agustus bertanya kepada wanita berusia 81 tahun yaitu amannya yang dirawat yang bermarga Wu di Dongsan Yilan tentang keberadaan paspor dan tiket pesawatnya karena dia sangat ingin kembali ke negara asalnya. Wu mengatakan bahwa dokumen itu bukan miliknya dan Lestari menjadi marah dan mengambil pisau buah di dapur. Lestari kemudian kalap mengambil pisau di dapur dan menodongkan ke ama yang dijaganya. Minta paspornya di mana, tiketnya di mana gitu. Dapat dilihat dari rekaman CCTV, Lestari mencengkram leher Wu dan mengacungkan pisau padanya. Lestari kemudian mendorong Wu ke belakang ya, didorong ke belakang dan kemudian menggoreskan pisau di lehernya sampai ada luka. Setelah dia melakukan atau merobek leher majikannya itu sekitar 9-12 cm, kemudian amanya ditaruh di kursi roda dan dia kemudian mencari paspornya kembali. Sementara saat ia merasa terganggu dengan nenek yang minta tolong, minta bantuan ke putranya Bergetau yang tinggal di lantai atas, akhirnya putranya menelpon polisi dan segera datang dan bisa melerai atau menyadarkan Mbak Lestari ini dan akhirnya dia menjatuhkan pisaunya dan tidak jadi melanjutkan apa yang ia ingin lakukan ya. Saat diinterogasi polisi, Lestari mengatakan bahwa suaminya sedang bersiap untuk menikah lagi. Itu pengakuan Mbak Lestari sendiri ya. Jadi dan dia harus segera pulang ke Indonesia untuk menangani masalah tersebut. Dia mengklaim bahwa majikannya telah memotong gajinya dan menyita paspor dan tiket pulangnya untuk mencegah meninggalkan negara itu. Kan biasa ya, majikan biasanya kalau nggak mau ditinggal TKW-nya itu dia menyembunyikan paspor. Itu banyak yang dialami teman-teman kita. Sau menyangkal bahwa dia telah menyita paspornya atau menahan gajinya dan mengklaim dia telah membantunya mendapatkan dokumen dari kantor imigrasi dan memberinya 10 juta untuk uang tiket. Nah, setelah Lestari diadili atas percobaan pembunuhan, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada konflik serius antara Lestari dan amanya Wu dan motifnya hanya untuk mengambil paspor dan tiket pesawat saja. Karena dia menempatkan Wu kembali ke kursi roda dan tidak melanjutkan penyerangannya, pengadilan memutuskan bahwa dia tidak memiliki niat untuk membunuh wanita itu. Selain itu, Lestari mengungkapkan penyesalannya setelah melakukan kejahatan, setelah bekerja sama dengan pihak yang berwenang sejak penangkapannya dan tidak memiliki hukuman sebelumnya, cacat kriminal. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan ini, hakim menjatuhkan hukuman hanya 1 tahun penjara dan deportasi setelah menyelesaikan hukuman. Nah, itu hukuman yang cukup ringan banget ya untuk kasus seperti ini. Karena kalau di Taiwan itu selalu dilihat bagaimana, karena ada rekaman CCTV juga kan dari sana bisa jelas. Jadi teman-teman semuanya yang bekerja itu hati-hati, jangan sampai bermain sajam seperti ini ya, karena sangat berbahaya sekali. Nah, semoga saja hukumannya dari Mbak Lestari segera selesai dan dia bisa pulang ke Indonesia dan berkumpul dengan keluarganya. Nah, untuk pesan penting ya untuk para suami yang ada di Indonesia, saat istrimu bekerja di luar negeri, kerja merawat lansia itu tidak mudah kawan. Jadi jangan bebankan pikiran istrimu dengan masalah-masalah yang kamu hadapi atau ulah-ulah yang kamu lakukan yang menyebabkan istrimu di luar negeri nanti berpikiran keras dan akhirnya bisa depresi dan lain sebagainya.
Kalau kamu sebagai lelaki tidak bisa mencari nafkah untuk istrimu, dan istrimu telah membantumu mencari nafkah ke luar negeri sendirian untuk dirimu dan keluargamu, hormatilah ia, sayangilah dia, dan perlakukan dia dengan baik. Jangan disakiti seperti ini sehingga bisa depresi.